Jadi VoIP singkatannya dari Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman suara dan data melalui jaringan internet, menggantikan jalur telepon konvensional yang menggunakan jaringan telepon tradisional. Secara sederhana, VoIP mengubah suara yang biasanya ditransmisikan melalui sirkuit analog menjadi data digital, yang kemudian dikirimkan melalui internet menggunakan paket data. Layanan VoIP terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada computer to computer, yang kedua computer to phone, yang ketiga phone to computer, dan yang keempat phone to phone. Yang pertama, yang komputer to komputer, yaitu layanan ini merupakan layanan voice call yang menggunakan komputer sebagai alat komunikasi dengan menggunakan layanan khusus di internet. Kita bisa menggunakan komputer yang telah terhubung dengan internet untuk melakukan panggilan ke komputer lain yang menggunakan layanan yang sama. Yang kedua, komputer to phone. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan kita melakukan panggilan dari komputer ke telepon, baik telepon tetap atau mobile phone. Layanan ini juga membutuhkan penyedia layanan di internet. Salah satu penyedia layanan ini adalah Skype. Yang ketiga itu phone to computer. Layanan VoIP kali ini merupakan layanan yang memungkinkan Anda melakukan panggilan dari telepon ke komputer. Penyedia layanan yang mendukung layanan ini salah satunya adalah Skype. Saat kita mempunyai account Skype, kita juga dapat mempunyai online number. Online number ini yang dapat dihubungi dari telepon manapun. Yang keempat ada phone to phone. Layanan VoIP call ini merupakan layanan yang memungkinkan Anda melakukan panggilan dari telepon ke komputer. Penyedia layanan yang mendukung layanan ini salah satunya adalah Skype. Saat kita mempunyai account Skype, kita juga dapat mempunyai online number. Online number ini yang dapat dihubungi dari telepon manapun. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari si VoIP ini. Kelebihannya itu yang pertama ada biaya rendah. VoIP seringkali lebih murah dibandingkan dengan layanan telepon tradisional, terutama untuk panggilan jarak jauh dan internasional karena menggunakan infrastruktur internet yang sudah ada. Yang kedua ada fleksibilitas. Anda dapat mengaksesnya dari mana saja dengan koneksi internet, memungkinkan untuk bekerja dari jarak jauh dan komunikasi yang mudah di berbagai perangkat. Yang ketiga ada mobilitas. Mobilitas ini dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Yang keempat ada fitur lengkap. VoIP seringkali menyertakan fitur-fitur tambahan seperti konferensi video, pesan suara, dan integrasi dengan aplikasi bisnis. Selanjutnya di kekurangannya, yang pertama ada ketergantungan pada koneksi internet. Kualitas panggilan dapat dipengaruhi oleh kualitas koneksi internet Anda. Jika koneksi internet buruk, maka kualitas suara VoIP dapat terpengaruh. Yang kedua ada keamanan. VoIP rentan terhadap serangan seperti phishing, spoofing, dan malware jika tidak dilindungi dengan baik. Yang ketiga ada keterbatasan listrik. Jika terjadi pemadaman listrik, maka VoIP akan mati karena membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Yang keempat ada kualitas suara. Meskipun kualitas suara secara umum telah meningkat, beberapa pengguna masih mengalami masalah dengan kecepatan dan kualitas transmisi suara. Oke, untuk cara kerjanya dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pengirim dan penerima. Dimana kalau pengirim itu biasanya yang telepon dan penerima yang menerima telepon. Oke, kita mulai dari pengirim terlebih dahulu. Untuk cara kerja yang pertama, ada yang namanya digitalisasi sinyal suara, di mana suara dari mikrofon diubah menjadi sinyal digital. Nah, proses ini disebut dengan ADC atau analog to digital conversion, di mana sinyal tadi diubah menjadi sinyal digital, diubah menjadi format digital yang terdiri dari angka-angka binary. Kenapa binary? Karena
sistem komputer hanya bisa membaca bahasa biner seperti itu. Kemudian lanjut, suara yang tadi telah diubah dikompres. Ini dilakukan untuk menghemat bandwidth jaringan dan memastikan kualitas panggilan yang baik. Nah, proses kompresi data ini disebut dengan codec atau coder decoder. Kemudian yang ketiga, setelah dikompres, lanjut suara tadi dikirim melalui jaringan IP. Nah, untuk pengiriman ini dikerjakan oleh protokol yang namanya RTP. Jadi RTP ini fungsinya untuk mentransmisikan suara, untuk memastikan pengiriman data yang tepat waktu dan terstruktur. Kemudian lanjut dari sudut pandang penerima, data yang tadi telah dikirimkan melalui jaringan internet protokol dikompresi data lagi bila diperlukan, kemudian dikonversi dari digital ke analog lagi, karena dari bahasa biner ke bahasa Indonesia lagi gitu, supaya si penerima bisa mendengar suara yang dikirim oleh pengirim seperti itu. Kemudian barulah keluar output suara, di mana si penerima bisa mendengar suara dari si pengirim melalui proses yang tadi telah saya jelaskan. Seperti itu. Nah, untuk menghasilkan sebuah cara kerja yang simpel ini tentunya ada beberapa hal yang harus dikonfigurasi. Nah, apa saja yang harus dikonfigurasi? Saya akan jelaskan di dalam demonstrasi. Nah, ini ada contoh bagian dari demonstrasi yang akan kita lakukan, di mana di sini kami menggunakan sebuah server atau komputer server, sebuah jaringan, dan klien. Nah, untuk apa saja yang harus dikonfigurasi di sini komputer server, tentunya yang pertama adalah instalasi operasi sistem atau OS. Di sini OS yang kita gunakan adalah Linux. Kenapa Linux? Karena sifatnya open source, jadi lebih efisiensi atau gratis. Karena kalau Windows biasanya berbayar. Teman-teman juga bisa menginstalasi servernya menggunakan cloud ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah operasi sistem diinstal, maka selanjutnya install server VoIP-nya. Kalau di Linux sendiri ada banyak beberapa server VoIP, ada Breaker, ada Trixbox, ada juga Asterix. Nah, Asterix ini yang akan nanti kita gunakan di dalam demonstrasi. Kemudian di sini kliennya kami akan gunakan komputer juga ya. Klien satu di mana servernya nanti akan kami menggunakan yang namanya virtual VMware. Nah, untuk kliennya di sini biarkan di HP saja, sedangkan untuk komputer servernya kita menggunakan IP standing. Jaringannya terhubung ke komputer server, terhubung ke sebuah jaringan. Di sini kami menggunakan jaringan lokal karena di sini kami ingin menggambarkan saja bagaimana si voice over internet protokol ini mengirimkan suara melalui IP tadi, seperti itu. Nah, lanjut ya, kita akan ke demonstrasinya. Tapi sebelum ke demonstrasi, di sini ada beberapa penjelasan mengenai server yang akan kita gunakan. Namanya Asterix, di mana di dalam Asterix ini ada beberapa protokol itu. Untuk yang pertama di sini ada protokol SIP yang digunakan untuk menginisiasi, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi multimedia seperti panggilan suara dan video. Kemudian ada protokol RTP yang tadi untuk mentransmisikan suara, dan SRTP untuk secure atau enkripsi. Tuh. Nah, jadi dibalik kemudahan VoIP, sistem VoIP dalam berkomunikasi, tentunya ada protokol-protokol persinyalan di dalam layar aplikasi inilah yang bekerja keras seperti itu. Oke, kita langsung ke demonstrasinya. Nah, untuk demonstrasi di sini kami menggunakan operasi sistem Linux di dalam VMware. Kemudian nanti untuk kliennya kita menggunakan aplikasi yang namanya Zoiper, yaitu aplikasi IP Softphone.
Nah, kita coba login terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilan loginnya. Ini disebut tampilan CLI. Nah, di sini kami tidak akan menjelaskan bagaimana cara instalasi operasi sistem Linux ini di dalam virtual VMware Workstation ini. Teman-teman yang ingin mencoba bisa coba tonton instalasinya di YouTube. Nah, tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba, saya tekankan pertama, saat teman-teman menginstalasi operasi sistem Linux ini, teman-teman jangan lupa membuat yang namanya akun root gitu. Karena sebelum kita melindungi server VoIP kita, tentunya kita harus melindungi sistem operasi yang kita gunakan seperti itu. Kemudian setelah terinstall, teman-teman juga jangan lupa memasukkan yang namanya repository supaya teman-teman nanti bisa menginstal server Linux-nya gitu. Oke, lanjut. Setelah login ini, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menginstal aplikasi si servernya yang namanya Asterisk dengan komen apt install Asterisk. Nah, dengan komen ini teman-teman tinggal klik OK saja, nanti tinggal tunggu beberapa menit, nanti ada notifikasinya OK, yang artinya server telah terinstall. Di sini kami telah menginstalnya, jadi kami nggak perlu menginstal lagi. Setelah server terinstall, yang dilakukan selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP, di mana IP server ini kita samakan saja subnetnya dengan jaringan yang kita gunakan, karena di sini kita menggunakan jaringan lokal ya. Nah, ini subnetnya. Nah, untuk komennya kita tinggal ketik nano/etc/network/interface. Nah, di sini yang harus kita konfigurasi adalah 4 baris ini. Karena kita ingin menggunakan settingan IP statik, maka kita ubah terlebih dahulu ininya jadi statik. Kemudian kita samakan subnet yang telah kita cek tadi. Kemudian kita tinggal ganti host ID-nya saja untuk gateway. Tinggal disesuaikan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa pencet Ctrl+O, kemudian enter dan exit seperti itu untuk meng-save konfigurasi yang telah kita config gitu. Oke, selanjutnya untuk mengecek apakah IP-nya telah terganti, teman-teman bisa klik API ya. Tapi sebelum klik API, teman harus merestore terlebih dahulu dengan komen service networking restart. Nah, kalau sudah baru bisa dicek. Nah, di sini bisa dilihat. Oke, sorry. Oke, di sini bisa dilihat kalau tidak berubah, teman-teman bisa merestart operasi sistem Linux terlebih dahulu. Dengan komen init 6.
Oke, di sini sudah berubah IP-nya yang tadi telah kita setting. Nah, setelah berubah, kita lakukan yang namanya tes dulu apakah hubung dengan si klien. Untuk kliennya tadi host ID-nya yaitu 239. Jadi tinggal kita ping saja. Salah. Eh 239. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuktikannya lagi, teman-teman bisa ke komputer kliennya aja, kemudian tes dengan CMD, yaitu ke host ID server. Nah, bila seperti ini artinya konfigurasi IP yang telah kita lakukan telah berhasil. Seperti itu. Nah, setelah berhasil, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah konfigurasi protokol SIP-nya. Karena kita di sini ingin menggunakan protokol SIP, di mana protokolnya yang telah kita jelaskan tadi. Kita tinggal klik command nano/atc /*sip.conf. Nah, untuk konfigurasi defaultnya teman-teman bisa abaikan saja, jadi bisa langsung ke bawah. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada beberapa konfigurasi yang sudah kami tambahkan. Untuk artinya di dalam kurung ini yaitu 184 ini bisa disebut dengan yang namanya identifier atau identitas protokol SIP, atau kita bisa sebut dengan nomor telepon yang kita tambahkan. Sini untuk nomor telepon yang kita tambahkan yang pertama yaitu 184 dengan tipe sama dengan friend, yang artinya Asterix akan mengirimkan dan menerima panggilan dari dan ke pengguna ini. Kemudian untuk konteks sendiri, ini sebenarnya merujuk pada bagian sistem dialpan untuk menentukan bagaimana panggilan ini akan diproses. Nah, untuk konteks ini nanti akan kita konfigurasi di dalam menu yang namanya extension, yaitu menu untuk menentukan atau mendefinisikan bagaimana panggilan VoIP ini akan diproses. Kemudian untuk username dan secretnya, ini untuk autentikasi klien nanti di aplikasi Zoiper, dan untuk host dynamic artinya IP pengguna ini dapat berubah atau dinamis seperti itu. Di sini kita sudah menambahkan 4, walaupun nanti yang kita tambahkan, yang kita pakai cuma 2 ya, sebagai uji coba. Setelah sudah, kita klik save dengan cara CTRL-O, enter, kemudian exit. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi extension atau yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk mendefinisikan bagaimana Asterix dalam menerima suatu panggilan ini. Komennya nano/atc/asterix/extension conf. Ini sama, kita abaikan aja, kita langsung tulis ke bawah. Nah, di sini ini konteks yang tadi ya, yang telah kita tambahkan yaitu global. Kemudian di sini definisinya. Untuk extend sendiri yaitu singkatan dari extension, kemudian 84 merupakan nomor
pengguna yang kita gunakan tadi, atau sering bisa kita sebut nomor pemicunya. Kemudian untuk satu merupakan prioritas. Jadi di sini teman-teman bisa men-setting atau mengkonfigurasi langkah-langkah apa saja nanti yang harus Asterix lakukan bila nomor 184 ini dipicu gitu. Kemudian untuk dial sendiri merupakan perintah untuk melakukan suatu panggilan keluar. Untuk SIP dan 184 merupakan protokol dan tujuannya yaitu 184. Nah, kalau kita gabungkan dengan settingan yang ada di dalam menu SIP, maka kita bisa bacanya seperti ini. Kita bisa ambil contoh 184 ini ya. Jadi ketika Asterix menerima suatu panggilan untuk pengguna yaitu 184, maka sistem akan mencari sebuah langkah-langkah atau cara bagaimana panggilan ini harus diproses yang telah terdefinisi di dalam konteks. Nah, di dalam konteks di mana di konteks ini sudah ada definisinya, yaitu extend yang telah kita konfigurasi ini. Nah, jadi definisinya di sini ketika 184 dipicu, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh Asterix adalah melakukan sebuah panggilan keluar melalui protokol SIP ke pengguna 184. Jadi misalnya 200, si pengguna 200 menelpon 184, maka yang dilakukan Asterix adalah melakukan panggilan keluar untuk 184 melalui protokol SIP untuk 184, seperti itu. Nah, setelah semua konfigurasi selesai, maka selanjutnya kita merestart si Asterix-nya, dan komennya yaitu sebentar. Nah, dengan komennya ini yaitu /etc/init d Asterix restart, seperti itu. Dan setelah di restart, maka kita lakukan konfigurasi untuk kliennya. Kita di sini menggunakan Zyper. Klik continue as a free user. Sebenarnya untuk konfigurasi di komputer klien dan di HP sama saja. Kita tinggal ke pengaturannya, ke accounts, kemudian kita tinggal ganti domain ini, kita arahkan ke subnet jaringan yang kita gunakan. Kalau teman-teman sudah daftar atau baru daftar, biasanya dia akan menyuruh untuk kita mengisi username terlebih dahulu, yaitu username ini ya. Kita sesuaikan saja. Oke. Setelah sudah dikonfigurasi, itu kita gunakan username 184 dengan password yang telah kita config tadi di dalam menu SIP. Kita tinggal register saja. Kalau ada notifikasi atau ikonnya berubah menjadi checklist seperti ini, artinya konfigurasi telah berhasil. Kita lakukan adalah kita akan melakukan yang namanya uji coba. Konfigurasinya sama aja, kita tinggal ubah atau masukkan domainnya sesuai dengan
IP yang ada di server VoIP-nya seperti itu. Untuk domainnya di sini 192.168.73.10. Oke, kita langsung saja uji coba. Nah, untuk klien HP di sini teman-teman bisa ngelihat di mana untuk usernya dia menggunakan user 100. Lihat ya. Nah, sedangkan untuk si klien Windows-nya menggunakan si user 184. Jadi kita tinggal uji coba saja. Kita lakukan panggilan. Nah, di sini sudah berhasil, ada checklist seperti ini, artinya berhasil. Kemudian teman-teman tinggal jalankan saja. Di sini kita coba panggil ke 184, yaitu klien laptopnya atau PC kliennya. Klik 184. Apakah berhasil? Nah, di sini tinggal jawab saja. Seperti itu. Kalau kita tes suara. Atau kita coba panggil ke sebaliknya, ke 100. Sini. Jadi mungkin seperti itu aja. Kalau teman-teman sudah berhasil menghubungi klien satu dengan klien lainnya, artinya konfigurasi yang dilakukan telah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan lakukan yang namanya uji coba. Setelah tadi kita konfigurasi di PC klien, kita lakukan konfigurasi juga untuk HP-nya. Konfigurasinya sama aja, kita tinggal ubah atau masukkan domainnya sesuai dengan IP yang ada di server VoIP-nya seperti itu. Untuk domainnya di sini 192.168.73.10. Oke, kita langsung saja uji coba. Nah, untuk klien HP di sini teman-teman bisa ngelihat di mana untuk usernya dia menggunakan user 100. Lihat ya. Nah, sedangkan untuk si klien Windows-nya menggunakan si user 184 gitu. Jadi kita tinggal uji coba saja. Kita lakukan panggilan. Nah, di sini sudah berhasil, ada tanda checklist seperti ini, artinya berhasil. Kemudian teman-teman tinggal jalankan saja. Di sini kita coba panggil ke 184, yaitu klien laptopnya atau PC kliennya. Klik 184. Apakah berhasil? Nah, di sini tinggal jawab saja seperti itu. Kalau kita tes suara orang, atau kita coba panggil ke sebaliknya, ke 100. Ini. Jadi mungkin seperti itu aja. Kalau teman-teman sudah berhasil menghubungi klien satu dengan klien lainnya, artinya konfigurasi yang dilakukan telah berhasil.
ini mari berdiskusi ya. Jadi teman-teman yang mungkin bingung atau mau mencoba bisa tulis di kolom komentar aja apa yang ingin ditanyakan dan apa yang ingin didiskusikan, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan sendiri, jadi teman-teman bisa baca ya. Jadi voice over internet atau disebut VoIP atau IP telepon adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data tadi diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan mengirim paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Kemudian dibalik kemudahan dalam berkomunikasi di dalam sistem VoIP, tentunya ada banyak protokol-protokol tadi yang sudah saya jelaskan tadi, di mana protokol-protokol tadi juga berperan penting dalam keberhasilan berkomunikasi di dalam sistem VoIP. Seperti itu. Mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai sistem VoIP ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi atau mau mencoba atau tergambarkan lah sekilas di dalam pikiran teman-teman bagaimana si VoIP ini mengirimkan suara melalui sebuah jaringan internet protokol. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong.